Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan juga partner saya yang kelihatannya selalu awet muda. Pastinya, Dr. Haikal. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa nih, ini kan pandemi udah mulai reda ya. Betul. Dan ternyata menyisakan satu PR nih. Dan ini PR yang sangat merupakan hal yang beban bagi kita semua ya. Yaitu peningkatan diabetes pada anak. Betul sekali, makin kesini angka kejadian diabetes pada anak makin meningkat ya Betul, Dr. Haikal ya. bahkan data menunjukkan adanya peningkatan 70 kali lipat kasus diabetes pada anak. Wow. Di mana dibandingkan tahun 2010 dan ini terus bertambah, Doksa. Nah, kita mesti tahu nih, apa sih penyebabnya? Apa karena ketika pandemi anak-anak jadi banyak makan, kurang bergerak atau apa nih? Iya. Betul Ya. sekali. Nah, kita akan membahasnya nih Dr. Haikal, tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Mengonsumsi makanan dan minuman manis memang menyenangkan ya pemirsa. Namun waspada, mengonsumsi makanan manis bisa berakibat fatal pada kesehatan Anda. Terutama untuk anak-anak loh. Ya, maraknya penyakit diabetes pada anak kini semakin meningkat hingga 70 kali lipat sejak bulan Januari 2023 lalu. Kebiasaan mengonsumsi makanan manis tanpa disadari sudah menjadi gaya hidup masyarakat kita. Tapi jika hal ini dilakukan kepada anak-anak, tentu akan mendekatkan anak mengalami penyakit diabetes. Selain itu, mudahnya menjangkau makanan dan minuman manis yang mudah dijangkau membuat kita harus lebih pintar dalam memberikan makanan dan juga minuman kepada anak kita. Lantas, bagaimana cara mengatasi hal ini? Jangan lewatkan program Hidup Sehat pagi ini yang akan dijawab oleh dokter di studio hari ini. Nah, itu tadi ya, itu kasus kenapa diabetes bisa meningkat pada anak. Apa karena banyak makan atau kena kurang gerak? Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Lucy Amelia, spesialis anak. Pagi dok, apa kabar? Halo, pagi. Pagi, dokter. Pagi dokter. Ini karena kita ngomongin diabetes ya, manis, dokternya pun manis juga nih. Iya benar. Hati-hati nanti jadi diabetes semua. Oh, Aduh, jangan sampai ya. Oke, Iya. dokter ini kita ngomongin diabetes pada anak ya, Iya. dok. Sebagai ibu nih ya, mewakili masyarakat juga Iya. jadi khawatir ya. Karena kalau misalkan sudah kena penyakit diabetes, resiko untuk penyakit yang lainnya menjadi lebih meningkat ya, dokter. Betul. Kita masuk ke fakta mitos yang pertama ya, dokter Sisi nih dipanggilnya dokter Iya. ya. Oke, minuman dan makanan manis ini katanya dapat membuat ketagihan, terutama bagi anak-anak. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Karena ternyata manis itu kan ada kadar glukosanya di situ. Itu Betul. bisa menyebabkan produksi hormon dopamin meningkat. Itu menyebabkan ketagihan. Iya. Sebenarnya nggak pada anak aja, kita juga. Nah, sayangnya si kadar gula ini atau glukosa ini kalau misalnya lebih berbahaya malah dibandingkan psikotropika atau zat-zat atau narkoba, karena dia mudah didapat dan Betul. tidak ada efek sampingnya gitu. Iya. Cuma kalau misalnya digunakan berulang kali kan kita jadi pingin mau yang manis-manis lagi. Nah itu nanti kadar dopaminnya jadi lebih sedikit gitu yang keluar, sehingga kita mau menambah jumlahnya untuk merasakan rasa menyenangkan dan adiksi ini. Iya. Jadi dopamin ini yang menyebabkan rasa enak, rasa nyaman, bahagia, Iya, sehingga betul. membuat orang ketagihan untuk kembali berkonsumsi yang manis dok ya. Betul sekali. Nah, ini ngomongin yang manis-manis dok ya, artinya tadi dikatakan bahwa makanan, minuman manis mudah dijangkau. Iya. Ya, kita lihat berbagai minuman kekinian, boba Iya, itu aduh. gampang dijangkau oleh anak-anak. Betul sekali. Nah, pertanyaannya dok, Iya. kan saat ini kan anak-anak begitu mudah mendapatkan jajanan manis ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalihkan jajanan manis tersebut menjadi makanan yang lebih sehat? Oke, jadi sebenarnya gini, kemudahan itu kan sebenarnya kalau mendapatkan tuh ada uangnya dong. Iya, betul. Pasti. Jadi ya Iya. orang tua sekarang harus bijaksana memberikan uang ya secukupnya, atau Iya. mungkin membawa bekal gitu loh dok. Jadi kalau misalnya mau ke sekolah, bawakanlah bekal makanan-makanan sehat Iya. seperti itu. Atau kita sebagai contoh. Iya. Jangan harapkan anaknya mau minum air putih kalau orang tuanya minum minuman kekinian. Benar nggak? Benar, setuju. Ngomongin makanan manis dok ya, makanan Iya, sehat ya, iya, makanan iya, sehat.
ini kan anak-anak dianjurkan untuk mengkonsumsi susu. Bahkan pemerintah pun menganjurkan ya. Sedangkan susu ini kan mengandung gula yang cukup tinggi, Dok. Nah, ini bagaimana nih? Jadi gini, Dok, kalau susu yang dianjurkan oleh pemerintah atau susu yang sudah masuk ke BP POM gitu ya, itu kan sudah teratur, Dok. Sudah diatur. Kadar gulanya, kadar mikronutrien yang lain. Nah, makanya itu kenapa ada yang namanya batasan gula harian pada seseorang, nggak pada anak aja. Kenapa? Karena ternyata pada makanan-makanan atau minuman susu itu sudah mengandung gula seperti itu. Ini kalau kita lihat, Dok ya, di layar di depan bahwa susu segar UHT itu kandungan gulanya lumayan, Dok ya, 11 gram. Ya. Nah, apakah ini merupakan batas aman bagi anak untuk mengkonsumsinya? Aman, Dok. Jadi memang ada batasan bahwa untuk anak itu kadarnya sekitar 5-10% dari total kalori harian sesuai dengan usia. Kalau misalnya 1-3 tahun mungkin hitungannya 1000 kilokalori, 5%-nya pokoknya sekitar 5-6 sendok teh dalam satu hari. Di mana itu gula-gula itu ada di makanan-makanan, ada di susu gitu. Jadi masih aman. Makanya tidak dianjurkan misalnya nih minum teh ditambah gula. Nah, itu kan nambah ya, Dokter ya. Atau, Dok, kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh susu bubuk kan, pakai susu putih, susu coklat tambah gula lagi. Itu nggak boleh berarti ya. Itu enak banget, Dok. Dan manis banget juga ya. Manis banget. Tapi itu berarti nggak boleh, Dok ya? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Baik, ini juga kita sebagai orang tua juga harus mengikuti anjuran yang tertera di label susunya ya, Dok ya. Tidak boleh lebih. Baik. Nah, tadi kan kita akan ngebahas tentang anak-anak nih, Dok ya. Nah, ini fakta mitos berikutnya adalah diabetes tidak hanya bisa dialami oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak beresiko mengalaminya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Karena sebenarnya diabetes itu ada pada anak-anak, tetapi jenisnya berbeda, Dok. Pada anak-anak itu diabetes tipe 1, hampir sebagian besar. Nah, nanti masuk ke usia remaja itu bisa mix di situ. Ada yang memang dia tidak diabetes tipe 1, bisa karena pola makan, atau yang tidak ketahuan diabetes tipe 1-nya, tapi karena pola makannya tidak teratur, akhirnya dia mix jadi ada diabetes tipe 1 dan tipe 2-nya. Seperti itu, Dok. Dok, kalau yang tipe 1 ini kan memang disebabkan karena faktor genetik, adanya kerusakan sel beta pankreas. Betul. Sedangkan peningkatan kasus itu terjadi selama pasca pandemi. Artinya disebabkan oleh pola hidup. Nah, apakah ini juga membuat anak-anak lebih banyak mengalami yang tipe 2 karena pola hidup atau tetap tipe 1, Dok? Nah, ini yang masih jadi penelitian ya. Maksudnya gini, memang tipe 1 karena banyak ditemukan pada anak ya. Tetapi kan karena gejalanya bersifat lama, kronis gitu, Dok, nggak akut. Kalau misalnya tipe 2 itu kan akut ya biasanya. Jadi kadang-kadang nggak ketahuan. Nah, mungkin kita lihat dari onset usianya. Jadi kapan timbul keluhan. Biasanya untuk diabetes tipe 1 itu sekitar di atas usia 6 tahun, 10 tahun, tapi tidak pada saat remaja gitu. Baik, nah mungkin pemirsa juga pengen tahu nih perbedaan antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, ini dia tayangannya pemirsa. Diabetes masuk dalam kategori penyakit mematikan yang diakibatkan karena tinggi gula darah. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 7 dari 10 negara yang penduduknya menderita diabetes terbesar di dunia. Lalu, sudahkah Anda tahu perbedaan diabetes tipe A dan juga diabetes tipe B? Jika belum, simak yuk informasinya berikut ini. Penyebab diabetes tipe 1 dan tipe 2 terdapat sedikit perbedaan, di mana diabetes tipe 1 disebabkan oleh pankreas yang memecah sel-sel untuk produksi hormon insulin, sehingga insulin tidak dapat diproduksi dan membentuk asupan dari luar seperti suntik insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan oleh karena kelenjar pankreas yang tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin pada tubuh kita, sehingga insulin tidak berfungsi dengan optimal. Lalu diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada anak dan remaja yang disebabkan karena autoimun bukan karena gaya hidup. Namun berbeda dengan diabetes tipe 2 yang diakibatkan oleh faktor genetik, usia, dan juga gaya hidup. Namun, cara pengobatannya pada dua jenis penyakit ini tentu tak jauh berbeda, yaitu bisa dikelola dengan suntikan insulin. Namun, jenis insulin beragam berdasarkan durasi kerjanya.
Namun kedua penyakit ini bisa dicegah dengan memperhatikan pola makan Anda dan membatasi asupan gula ya pemirsa.